Oke teman-teman, santai aja ya, siang-siang lagi rada kepanasan. Ya bukan kepanasan sih, suasana lagi relax aja. Oke teman-teman, RWID itu berkembang karena kalian ya. Ini bukan kata-kata sales ya. Ini bukan kata-kata sales. Kalau saya mengatakan RWID itu arah kembangnya itu tergantung kalian. Maksudnya sebenarnya awalnya RWID itu enggak pernah ngemikir masalah AdSense, publisher, internet marketing, enggak pernah, hanya Python aja. Tapi kemudian menyimak teman-teman, enggak mungkin semua orang dipaksa jadi programmer kan? Oke, kemudian dia berubah. Kemudian teman-teman RWID ada yang sudah sukses di publisher, kemudian saya pelajari, teman-teman pelajari, kemudian kita jadikan suatu bagian integral dari passive income di RWID. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini saya lagi ngobrol-ngobrol dengan salah satu member yang baru join dan insya Allah akan mengambil jalur brand identity designer. Secara ngobrol-ngobrol itu hal yang sudah saya pahami tapi belum tercetus secara solid itu adalah seperti ini. Maksudnya aku sudah kerja bertahun-tahun sebagai brand identity designer tapi portofolioku sama sekali nggak ada. Ya kenapa? Tentunya apa? Tentunya karena kamu berdedikasi kepada perusahaan. Kamu merasa nyaman kerja di perusahaan, digaji bertahun-tahun. Begitu perusahaan tidak bisa menggajimu lagi atau banyak alasan kamu resign dari suatu kantor, maka kemudian kamu berhenti dan kemudian kamu jawab, mana portofolio track record hasil belajarmu bertahun-tahun itu? Yang itu adalah konsep personal branding. Harusnya nggak ada. Kenapa? Ya portofoliomu semua punya kantor, ya kan? Saya banyak nih sering dengar teman-teman programmer, Pak Eko, aku sebenarnya sih punya banyak kerjaan yang bisa tak jadikan personal branding untuk nembus Upwork, tapi ini punya kantor. Nah, hal-hal seperti itu biasa terjadi teman-teman. Dan di podcast ini saya ingin menyampaikan, coba jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kenapa? Sayang sekali. Bayangkan seperti ini kejadiannya. Bayangkan kamu kerja untuk suatu perusahaan menggaji kamu dengan bagus, tapi selama bertahun-tahun kamu kerja, kamu tuh tidak membangun masa depanmu. Bukan, jangan merasa kamu membangun masa depanmu, kamu tuh hanya bertahan hidup dari bulan ke bulan, ya kan? Itu bukan masa depan, itu sekedar kebutuhan aja. Yang dimaksud masa depan adalah kalau kamu bisa survive tanpa kantor, itu baru namanya membangun masa depan. Cara gampang menilainya adalah seperti ini. Kalau kantormu tidak bisa menggajimu lagi, kamu bisa punya pemasukan nggak? Itu jawaban dari pertanyaan. Kalau kamu berpikir-pikir, kira-kira aku membangun masa depanku nggak ya? Nah, kalau kamu menjawabnya, oh Pak Eko nggak bisa nih, kalau kantornya nggak gaji saya nggak punya pendapatan. Maka itu artinya kamu selama bertahun-tahun kerja di perusahaan tersebut, kamu tidak membangun masa depanmu sama sekali. Kamu membangun masa depan kantor. Kantornya semakin growth, CEO semakin kaya, pemodal semakin kaya, tapi kamu ya gaji, ya kan? Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Nah, kalau kalian saat ini baru mulai kerja, dan teman-teman ini banyak nih, ada yang baru kerja berapa bulan atau berapa tahun, tahun sih bukan beberapa ya, baru masuk kerja. Maka yang kamu pikirkan adalah apa yang terjadi kalau kantor nggak menggajiku lagi, bisa nggak aku survive? Nih, dengan cara berpikir seperti ini, maka saat kamu bekerja di kantor manapun itu, maka siapkan juga personal brandingmu agar kamu dikenal tidak hanya sebagai karyawan kantor itu, atau malah nggak dikenal ya, pokoknya karyawan aja. Tapi kamu dikenal sebagai sosok yang punya skill, dan itu nggak dihubungkan sama kantor. Saya ngambil random, ada kasusnya, misalnya kamu programmer React.js, kamu ngerjakan proyek-proyek internal, kamu merasa puas nih, bangga sudah menyelesaikan banyak proyek-proyek kantor. Tapi begitu Pak kantor ada kejadian kamu harus resign, terus mana ya hasil kerjaku yang bertahun-tahun itu? Nggak ada, hilang. Kamu juga paling ada NDA, nggak boleh nge-share, ya kan? Secara etis nggak boleh lah, kerjaan yang dibayar oleh perusahaan kamu bagi bebas aja, yang nggak boleh. Nah, yang saya maksud adalah seperti ini. Yang kamu keep sebagai personal brandingmu itu adalah skillmu harus kamu publikasi agar kamu dikenal sebagai seorang programmer React.js. Itu aja. Entah dengan Medium, YouTube, Twitter, Instagram, domain pribadimu, itu harus kamu siapkan. Nah, nanti kalau ini sudah terjadi, perusahaan nggak bisa menggajimu, that's fine, tidak masalah. Kamu tinggal either kamu hunting remote work atau either menggunakan
personal brandingmu yang kamu bangun bertahun-tahun itu sebagai landasan untuk ke kantor yang lain atau membangun produkmu sendiri. Oke, jangan sampai sepertinya kejadian ya, wah Mas Eko maaf nih, aku sudah 8 tahun kerja di perusahaan itu tapi pas portofolionya punya perusahaan semua. Nah itu sayang banget, kamu berarti cuma diperah gajimu 8 tahun, berarti 12 kali 8 kali berapa lah, kali 8 juta misalnya. Ya udah, yang kamu dapat cuma itu, tidak ada fondasi untuk masa depan. Alright, oke. Masalah personal branding ini akan benar-benar saya tekankan di startup saya yang baru, insya Allah. Saya akan mengembangkan startup namanya WizKids Indonesia. Mindsetnya adalah membangun personal branding untuk anak-anak kita yang kecil, agar dia siap dengan pekerjaan remote work, pekerjaan ke luar negeri. Jangan didik anak kita dengan kata-kata, nak, le, dok, kamu nanti kerja pintar, lulus kuliah, lamar ke perusahaan ya. Jangan, jangan banget. Kalau ayah kita, mbah kita seperti itu boleh, karena memang kan itu mindset lama. Tapi kalau mindset baru kita, jangan seperti itu. Yang kamu tetapkan ke anakmu adalah, Lendo, nak, tingkatin skillmu dari sekarang, nikmati, kemudian dibimbing Pak Eko di WizKids, promosi dikit, dibimbing Pak Eko di WizKids agar kamu punya personal branding dikenal di internet sejak saat muda. Jadi nanti kalau sudah mau kuliah aja udah dapat jobanya atau di macam-macam lah. Batasannya nggak ada karena masih muda. Oke, ya, thank you guys, semoga bermanfaat. Bye.